belajar loyal. Kedua buku tersebut itu adalah muqaddimah dari buku salah satu usul yang kita kaji dalam kesempatan malam hari ini. Dan kita tinggal melanjutkan isi kitab salah satu usul, 3 landasan utama yang berisi pertanyaan-pertanyaan dalam kubur, yaitu mengenal Allah, mengenal Rasul, dan mengenal dinul Islam, mengenal agama Islam. Kita bisa mulai yang di buku ini di halaman 13. Silakan buka halaman 13. Di sini dijelaskan tentang tauhid dan syirik. Baru nantinya masuk dalam pembahasan bagaimana kita itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan matannya, nanti biar Pak Toto nanti baca artinya. I'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin wa bidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma'na ya'buduni yuwahiduni wa a'zamu ma amarallahu bihi at-tauhid wa huwa ifradullahi bil ibadah wa a'zamu ma naha anhu asyirku wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu wa dalilu qawlu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Silakan baca artinya Pak Toto. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah, semoga Allah membimbingmu untuk menaatinya, bahwa Al-Hanafiyah milah Ibrahim adalah engkau beribadah kepada Allah semata dengan segenap keikhlasan. Itulah yang diperintahkan Allah kepada seluruh umat manusia. Dan karena itulah mereka diciptakan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Az-Zariyat surat 51 ayat 56. Makna agar mereka beribadah kepadaku adalah agar mereka mengesahkanku. Perintah Allah yang paling agung adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam beribadah. Larangan Allah yang paling besar adalah syirik, yaitu menyembah selain Allah di samping menyembahnya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu pun. An-Nisa surat keempat ayat 36. Baik, kita lihat sebelum masuk ke 3 landasan utama, mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal dinul Islam. Sekarang masih muqaddimah lagi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu menyampaikan tentang tauhid dan syirik. Beliau katakan, seperti prinsip beliau sebelumnya, beliau doakan ini, I'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ketahuilah semoga Allah membimbingmu untuk menaatinya. Arsyadakallah itu artinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab minta pada Allah supaya kita mendapatkan ar-rusyd. Ar-rusyd itu artinya istiqomah. Jadi kalau mau diterjemahkan, semoga Allah memberikan keistiqomahan padamu untuk taat kepada Allah. Annal hanifiyah. Nah sekarang apa itu hanifiyah? Bahwasanya itu hanifiyah, milah Ibrahim, agama Ibrahim. Nah sekarang apa pengertian hanifiyah? Hanifiyah berasal dari kata al-hanaf, artinya al-mil, condong. Sedangkan yang dimaksud dengan hanifiyah
menurut istilah syar'i adalah al-millatul ma'ilah an-syirki muqbilatu ilal ikhlasi wa tauhid wal iman. Hanifiyah adalah meninggalkan syirik lalu beralih kepada ikhlas, tauhid dan iman. Saya ulang, Hanifiyah itu berarti meninggalkan syirik atau berpaling dari syirik, kemudian menuju kepada ikhlas, tauhid dan iman. Jadi dia sekarang condong ini bukan pada kesyirikan lagi. Dia tinggalkan kesyirikan, kemudian dia mengarah pada apa? Tauhidkan Allah, ikhlas dan iman. Berarti seseorang yang disebut Hanifiyah, ini seperti kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau katakan anta'budallah wahdah, menyembah Allah semata, mukhlishan lahuddin, mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Berarti Hanifiyah ini intinya ajaran tauhid. Konsekuensinya apa? Meninggalkan kesyirikan. Dan ini adalah prinsip dari kalimat la ilaha illallah. Itu akan kita sampai pada pembahasannya. Namun prinsip dari kalimat la ilaha illallah dua ini: mentauhidkan Allah terus meninggalkan kesyirikan. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah jalankan dua konsekuensi ini. Berarti dia mentauhidkan Allah, kemudian dia meninggalkan berbagai macam bentuk syirik. Nah, itu baru dia bisa beribadah dengan benar. Gampangannya untuk memahami la ilaha illallah, syirik ditinggalkan terlebih dahulu, baru ibadah itu masuk. Saya ulang, untuk memahami kalimat la ilaha illallah, syirik ditinggalkan terlebih dahulu, baru kemudian ibadah itu masuk. Kaidah singkat yang Ibnul Qayyim sebutkan, at-takhliyah qabla at-tahliyah. At-takhliyah qabla at-tahliyah. Bersihkan dulu sebelum mengisi. Apa namanya tadi? At-takhliyah qabla tahliyah. Artinya apa tadi? Membersihkan dulu sebelum mengisi. Paham ini kaidahnya? Antum ini coba lihat ini teh ini ya. Saya sekarang mau ganti air putih. Apa yang mesti dilakukan? Teh. Saya mau ganti air putih. Oh iya, diminum dulu. Tak coba dulu ini teh yang tengah apa ora iki. Bismillah. Iya, tenan teh iki. Terus ini misalnya habis, nggak bisa satu nafas ya ini habis kan? Ini habis. Saya mau ganti air putih gimana? Biar rasanya murni putih, air putih. Apa yang dilakukan? Kosongkan dulu. Cuci nggak? Biar tehnya hilang kan? Nah, biar satenya hilang tak cuci kan? Sudah. Setelah itu baru apa? Isi air putih. Isi air putih. Apa yang terjadi jika masih ada teh atau masih ada rasa teh? Saya langsung isi air putih. Campur rasanya. Kecampur rasanya. Nggak murni air putih saya minum. Paham kaidahnya tadi? Yeah. Nah, itulah kalau mau ibadah. Ibadah itu jangan dulu ibadah, namun yang kotor-kotor ini dibersihkan dulu nih. Nggak bisa menyatu ibadah dengan syirik, itu nggak bisa. Ini masih syirik, ini ibadah masuk. Apa yang terjadi? Diterima nggak ibadahnya? Nggak. Syiriknya masih ada. Nggak murni. Nggak murni kan?
nggak murni. Ibadah itu harus murni pada Allah saja. Maka syiriknya dihapus dulu. Baru kemudian diisi apa? Ibadah. Baru itu ibadah masuk. Kalau nggak kayak gini, nggak diterima ibadah tadi. Paham ini? Ini logika untuk berpikir dulu nih. Kenapa kok dalam Islam kok syirik terus dibahas? Nggak bosan itu bahas syirik lagi. Karena pentingnya tadi ibadah mau masuk dulu itu syirik harus bersih. Itu kotoran itu. Kaidahnya tadi apa? At-takhliyah qabla tahliyah. Takhliyah itu artinya cuci dulu, bersihkan dulu sebelum apa? Isi, sebelum mengisi. Nah, kita jalankan tauhid seperti itu maksudnya. Dan di sini dikatakan inilah perintah. Jadi Hanifiyah tadi jalan tauhid, tinggalkan syirik. Inilah yang Allah perintahkan pada seluruh manusia, wa khalaqahum laha. Kita diciptakan di dunia ini juga untuk mentauhidkan Allah seperti itu. Jadi tujuan manusia diciptakan di muka bumi ini adalah untuk mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah saja. Dalilnya tadi Az-Zariyat ayat 56. Perhatikan ayat ini. Ini bolak-balik diulang terus nih ayat ini. Apa ayatnya? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kalimatnya itu illa liya'buduni. Harokat akhir nun apa di situ? Coba lihat baik-baik. Harokat akhir nun liya'buduni. Apa harokat akhirnya? Kasroh. Bu lihat ah. Apa harokat akhirnya? Liya'buduni. Apa harokat akhirnya itu? Kasrah atau fathah? Kasrah. Kasroh ya. Dalam bahasa Arab nggak mungkin ini kasrah. Pasti ada sesuatu yang dihapus. Karena ya'budun ini fiil, kata kerja. Aturan untuk kata kerja itu nggak mungkin harokat akhirnya itu kasrah. Kecuali ada sesuatu. Sesuatunya ini apa? Ada huruf yang dihapus. Kalimat aslinya adalah liya'buduni, ada ya mutakalim setelah itu. Huruf ya. Ada huruf ya setelah itu. Ya-nya dihapus. Akhirnya nun yang sebelumnya itu fathah, liya'bu ya, nunnya sebelumnya itu fathah. Akhirnya dijadikan kasroh, ya-nya dihapus, nunnya yang jadi kasroh. Artinya liya'buduni adalah menyembahku, yaitu menyembah Allah. Tuh pintarnya bahasa Arab tuh kayak gitu, nggak boros. Bahasa Indonesia kan boros sekali kan? Ku aja sebut dia itu. Bahasa Arab sudah dihapus saja huruf ini, tinggalkan harokat akhirnya kasroh saja, sudah maknanya itu aku di situ. Nah, coba perhatikan. Syekh Muhammad bin Abdul katakan, wa makna ya'buduni yuwahiduni. Yang dimaksud dengan ya'buduni itu adalah mentauhidkanku. Tadi lihat ya di terjemahan. Makna agar mereka beribadah kepadaku adalah agar mereka mengesakanku. Berarti mentauhidkanku. Jadi bukan ibadah saja, bukan hanya diterjemahkan tidaklah jin dan manusia itu dicipta melainkan untuk beribadah kepadaku. Kalimatnya ganti, bukan hanya beribadah namun mentauhidkanku, berarti beribadah hanya kepada Allah saja. Dan para ulama katakan setiap kalimat tauhid, setiap kalimat ibadah dalam Al-Quran maknanya itu adalah mentauhidkan Allah. Catat itu. Setiap kata ibadah disebut dalam Al-Quran maknanya adalah ibadah yang hanya murni untuk Allah.
Setiap kata ibadah dalam Al-Quran maka maknanya adalah ibadah yang dimurnikan pada Allah. Berarti ibadah yang hanya ditujukan pada Allah saja. Nggak boleh ibadah ini pada selain Allah atau bersama dengan Allah, nggak boleh. Dia nggak boleh ibadah kepada Allah terus bareng lagi ibadah pada Allah, dia ibadah kepada jin. Dia ibadah kepada penunggu-penunggu. Dia ibadah kepada orang soleh yang sudah mati. Dia beribadah kepada benda mati apa? Kayu besar, pohon keramat. Dia beribadah pada apa? Beribadah pada apa mana? Jimat. Yang menguasai laut selatan sinten? Nyi Roro Kidul. Beribadah pada itu, ada sajian yang diberikan misalnya. Walaupun dia keseharian sholat ibadah pada Allah, nggak boleh barengan ibadah itu, nggak boleh barengan dengan Allah, kemudian bersama yang lainnya lagi nggak boleh. Hanya murni pada Allah saja. Ikhlas. Itu maksud kalimat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makna ya'budun apa? Yuwahidun, yaitu mentauhidkanku. Berarti syariat, kalau dari ayat ini kesimpulan lainnya lagi, syariat ditujukan pada jin dan manusia. Iya kan? Ibadah ditujukan pada apa? Jin dan juga manusia. Jin wal insa. Dari kalangan manusia ada Rasul, diutus tuh di kalangan manusia. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan telah kami utus pada setiap umat ada seorang rasul. Perintahnya apa? Sembahlah Allah, tinggalkanlah taghut, jauhilah taghut. Berarti ada rasul. Sekarang pertanyaannya, untuk jin bagaimana? Jin itu punya rasul sendiri enggak? Tidak. Apa? Tidak. Pernah dengar rasulnya jin? Belum. Namanya siapa? Belum. Pernah nggak? Khusus dari kalangan jin, ini jin sendiri ya, punya rasul sendiri. Pernah dengar nggak? Belum. Pernah dengar? Belum pernah. Namanya siapa gitu tahu? Belum tahu? Atau bukan urusanmu karena sudah dunianya beda? Hah? Bukan dunia kita. Jin yang benar seperti diterangkan oleh para ulama, jin itu cuma punya dai, tidak punya rasul. Rasulnya dari kalangan manusia. Jin itu cuma punya kalangan dai saja. Ya kalau bahasa kita ya punya ustadz gitulah. Nah, itu jin yang punya. Namun kalau rasul sendiri enggak, rasulnya cukup dari kalangan manusia. Namun kalangan manusia ini nanti wahyunya ini ya berlaku untuk manusia, berlaku untuk jin. Maka ada jin itu yang nanti muslim, ada jin yang kafir. Dan jin itu juga bergolong-golongan. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Di antara kami itu kata para jin dalam surat jin, dalam surat Al-Jin, di antara kami itu ada yang muslim dan ada yang menyimpang. Kunna tara'iqa qidada. Masing-masing kami itu punya jalan sendiri-sendiri. Manusia aja muslimnya itu macam-macam loh alirannya. Iya. Iya toh Pak? Iya. Betul nggak? Iya. Nggak usah bahas yang sekarang aja lah, nanti konflik. Yang dulu. Ada masalah takdir qadariyah jabariyah. Jabariyah ya. Ada masalah iman, ada Mu'tazilah, ada Khawarij. Ya kan? Ya. Ini aliran dulu ini ada nih. Di dalam Syiah, dalam orang ini juga ada Syiah ya toh, yang berlebihan mengagungkan Ali. Ya, ini kalangan manusia ini ada nih, pecah ini. Macam-macam alirannya. Ya toh? Macam-macam alirannya. Maka jin juga demikian. Kata para ulama, ya kalau manusia ada qadariyah jabariyah, jin juga ada kayak gitu. Berarti jin itu juga ada, Syiah juga ada. Ya. Ada juga Khawarijnya ada juga Mu'tazilahnya ada, sama ini golongannya ini ada kayak begini. Terpecah. Apalagi mau zaman sekarang ini, kalau manusia pecahnya bagaimana, nanti jinnya juga pecahnya kayak gitu.
banyak. Iya kan? Ada yang mau ngajukan aspirasi, demo. Wah, ada barangkali kalangan jin juga kayak gitu ada. Ya, tergantung masing-masing itu nanti jalannya sendiri-sendiri. Ya. Ada yang dalam hal masalah pemahaman macam-macam, ada yang liberalnya, ya sekarang ada liberal kan, jin-jin liberal juga ada berarti. Kunna tara'iqa qidada, masing-masing kamu itu punya jalan sendiri-sendiri. Jadi alirannya ada sendiri-sendiri tadi. Itu jin. Nah, berarti beban syariat tadi manusia berlaku, jin juga berlaku. Untuk rasulnya gimana tadi? Rasulnya cuma dari kalangan manusia saja. Jin tadi gimana? Cukup ada dai. Yang dulu pernah kita ceritakan di majelis ini juga, kalau jin itu ada yang pernah mendengar bacaan Al-Quran dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dengar bacaan Al-Quran beliau bacaan Al-Quran beliau, para jin ini suruh yang lainnya diam. Fa'ansitu, diam nih, dengar ini bacaan Al-Quran ini lagi baca ini Muhammad. Falamma hadaru qalu ansitu, dikatakan ketika para jin itu hadir, disuruh diam, yang lainnya diam nih. Mereka lagi nyimak Al-Quran. Dari nyimak Al-Quran ini dapat pelajaran. Akhirnya mereka jadi dai, pulang ke tempatnya masing-masing, pulang kembali ke kelompok jinnya. Mereka sampaikan tadi bacaan Al-Quran yang mereka dengar. Itu contoh, di kalangan mereka ada para dai. Nah, balik lagi ke perkataan yang tadi. Jadi sekali lagi, kalau ada kata ibadah dalam Al-Quran, maksudnya adalah beribadah murni kepada Allah. Tidak boleh Allah itu diduakan, ditigakan, diempatkan, nggak boleh. Diduakan saja nggak boleh. Beribadah pada Allah, beribadah pada jin, gitu nggak bisa. Sudah dua nih. Berbarengan dengan Allah nggak bisa, masuk syirik. Maka yang dimaksudkan Az-Zariyat ayat 56 adalah beribadah murni hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan tentang tauhid. Tauhid itu secara bahasa artinya menjadikan satu. Secara istilah nantinya tauhid dibagi menjadi tiga. Ada di situ mengesahkan Allah dalam rububiyah, yang kedua mengesahkan Allah dalam uluhiyah, yang ketiga mengesahkan Allah dalam nama dan sifatnya. Ulang. Tauhid ya, secara istilah itu ada tiga. Yang pertama mengesahkan Allah dalam rububiyah. Yang kedua mengesahkan Allah dalam uluhiyah. Yang ketiga mengesahkan Allah dalam nama dan sifat. Maka orang yang dikatakan bertauhid tiga ini dia jalankan ini. Apa maksudnya mengesahkan Allah dalam rububiyahnya? Yaitu mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Apa saja perbuatan Allah? Allah itu mencipta, Allah itu memberi rizki, Allah itu mengatur jagat raya, Allah itu merajai. 4 perbuatan ini, catat nih 4 perbuatan. Allah itu mencipta, Allah itu memberi rizki, Allah itu mengatur jagat raya, Allah maha merajai. Ulang, 4 perbuatan Allah tadi apa? 1, Allah itu mencipta. 2, Allah memberi rizki. 3, Allah mengatur jagat raya. 4, Allah maha merajai. Itu perbuatan Allah di sini. Tidak ada yang nyaingi Allah di sini. Dalam hal mencipta, hanya Allah saja yang mencipta itu. Nggak ada yang buat lagi ciptaan baru. Maka siapa yang nyayangi Allah dalam hal mencipta, disuruh lagi hidupkan itu makhluk yang dia buat. Ini berlaku hukum untuk para pelukis.
Pelukis itu kan gambar orang, ya kan? Gambar orang, hewan, utuh dia gambar. Maka nanti pada hari kiamat dia pelukis ini disuruh tiupkan ruh pada gambar yang dia buat. Disuruh tiupkan apa? Ruh. Berarti yang masalah ini kalau makhluk yang punya ruh, apa berarti? Manusia, apalagi hewan. Pohon nggak masuk. Pohon kalau pelajaran biologi itu cuma makhluk ini aja kan, bernyawa kan, namun ini bukan ruh. Gunung-gunung masuk nggak? Hah? Masuk atau tidak? Tidak. Laut nggak masuk. Tiang ini, tiang Masjid Agung ini masuk nggak? Nggak. Diperintah kalau dia bukan ruh, oh berarti gambar yang punya ruh dia lukis. Terus sekarang pertanyaannya, dia bisa tiupkan ruh nggak? Yang lukis tadi bisa tiupkan ruh nggak nanti pada hari kiamat? Mampu nggak tiupkan ruh? Nggak. Ah, dia disiksa nanti. Makhluk ini akan dibuat ruhnya ada, kemudian menyiksa dirinya. Karena dia tidak sanggup tadi kan, akhirnya Allah jadikan itu ada ruhnya, kemudian untuk menyiksa orang ini yang jadi pelukis tadi. Berarti kata Ibnu Abbas, ya kalau mau menggambar hindari tadi apa? Hindari apa? Makhluk yang memiliki ruh. Gambarlah pohon, gunung, batu, gitu. Terus Ustadz, ini gimana dengan foto saat ini? Kamera ini Ustadz, kamera saya ini kan semuanya makhluk ini. Bagaimana? Itu sama seperti cermin, berarti orang masalah. Hah? Bukan masalah. Moto cewek boleh nggak? Hah? Oh istri. Kalau cewek lihat nih, tergantung objek yang difoto berarti. Objeknya apa? Ya kan? Kalau objeknya macam-macam, dia jadi fotografer untuk foto yang telanjang-telanjang, wah sudah dosa dia itu. Tobat. Orang tobat-tobat masalah. Berarti nggak berkah ini pekerjaan fotografernya itu. Dari sisi fotonya nggak masalah, karena itu cuma cermin. Beda dengan pelukis tadi. Kalau pelukis dia reka-reka gambarnya nih, ya, maka dia disuruh tiupkan ruh. Sedangkan foto itu cuma cermin saja, pas dengan gambar asli, nggak direka-reka itu. Paham ini? Paham bedanya ya? Nanti keluar dari sini nggak paham lagi itu, bilang wah Ustadz itu sesat dia itu bolehkan foto itu. Foto yang diedit-edit, iya, pakai Photoshop, hidungnya pesek jadi mancung, nggak sudah ubah lagi berarti, sudah ubah di situ. Hidungnya pesek jadi Pinocchio gitu, wah sudah ubah dia. Kalau warna nggak terlalu, kalau bentuk tadi. Sudah, azan? Masih 2 menit. Apalagi tadi perbuatan Allah tadi yang harus diesakan. Yang kedua, memberi rizki. Hanya Allah yang beri rizki itu. Yang ketiga apa? Mengatur jagat raya. Gak ada yang nyaingi Allah ini. Laut selatannya tetap Allah itu yang jaga, Allah yang atur. Malam siang silih berganti, Allah juga yang atur. Terus yang keempat apa? Maha merajai. Apalagi hari kiamat, maliki yaumiddin. Maka Allah yang menguasai hari kiamat nanti, yang merajainya. Raja-raja tidak berkutik saat itu. Wallahu a'lam. Nanti kita lanjutkan ba'da sholatul isya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر
ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل بسم الله الرحمن الرحيم والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون
ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سأستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه
له نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Akan kita revisi umuman tadi kita bilang semua dana akan kita serahkan ke belum itu ada revisi dari panitia bahwa sebagian kita serahkan mundur dan sebagian digunakan untuk operasional dakwah dari organisasi kita. Mohon maaf tidak ada hubungan di antara kita. Dan kalau kita jadi kita serahkan semua nanti kita ambil sebagian kita merasa salah. Mohon maaf ya. Segera nanti untuk sesi kedua ditambah ada sekitar jam 8 mungkin nanti jam 8 sedikit dengan tanya jawab. Disiapkan pertanyaan dan disiapkan juga info lainnya. Insya Allah nanti kita secara ikhlas membantu saudara kita yang baru sedang ada hari ini. Menempatkan diri di tempat yang telah disediakan baginya karena insya Allah kajian akan segera dimulai dan punya. Pada beliau sudah sambil keluarga kita sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kita masih lanjut matan di halaman 13 sampai tadi pada pembagian tauhid. Yang pertama adalah mengesahkan Allah dalam rububiyah, kemudian mengesahkan Allah dalam uluhiyah, lalu mengisahkan Allah dalam nama dan sifatnya.
Tadi sudah mengesahkan Allah dalam rububiyah, yaitu mengesahkan dalam hal perbuatan Allah. Allah itu esa, tidak ada yang bersekutu dengan Allah dalam 4 hal tadi, yaitu mencipta, Allah itu mencipta, Allah itu memberi rezeki, Allah itu mengatur jagat raya, dan Allah itu yang merajai semuanya. Lalu yang kedua, tauhid uluhiyah. Yang kedua itu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba. Mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba. Artinya ibadah hanya boleh ditujukan pada Allah semata, tidak kepada nabi. Ibadah tadi tidak ditujukan kepada malaikat, ibadah tadi tidak ditujukan kepada jin atau pada benda-benda mati, tidak kepada matahari, tidak kepada bulan. Semua ibadah tadi hanya pada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian tauhid yang ketiga, tauhid asma wa sifat, yaitu mengesahkan Allah dalam nama dan sifatnya, atau kita sebut tauhid asma wa sifat. Berarti kita menetapkan nama yang Allah dan Rasulnya tetapkan dengan nama yang terbaik. Kita menetapkan nama yang Allah dan Rasulnya tetapkan dengan nama yang terbaik, tidak menolaknya dan tidak menyerupakan dengan makhluk, tidak menolaknya dan tidak menyerupakannya dengan makhluk. Nah, selesai tadi 3 macam tauhid. Terus dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwa perintah Allah yang paling agung, wa a'zamu ma amarallahu bihi at-tauhid, perintah Allah yang paling agung tauhid. Wa huwa ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Wa a'zamu ma nahaa anhu asyirku wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Sedangkan larangan yang paling besar itu adalah syirik, yaitu menyeru selain Allah bersama Allah. Dia beribadah kepada selain Allah bersama Allah. Maka diterangkan di sini ibadah atau perintah yang paling penting, yang paling agung, yang paling mulia, yaitu mentauhidkan Allah. Larangan yang paling besar dilarang itu adalah syirik. Nah, pada kesempatan sebelumnya di buku Belajar Loyal itu sudah disebutkan bahaya-bahaya syirik. Kalau di sini pengertiannya. Dan di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terangkan tentang ibadah. Di sini dikatakan tauhid itu adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Ibadah nanti akan beliau rinci sendiri ibadah itu apa saja. Namun di sini kenapa cuma mengesahkan Allah dalam ibadah? Berarti ini tauhid yang mana tadi? Rububiyah, uluhiyah, atau asma wa sifat? Yang mana? Tauhid uluhiyah. Berarti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab konsen bahas tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dalam uluhiyah. Kenapa kok dibahas ini? Karena kesyirikan di masa beliau terjadi terkait dengan syirik dalam hal ibadah. Kesyirikan yang banyak terjadi di masa beliau syirik seputar ibadah ini. Maka itu yang beliau ingatkan. Jadi dakwah itu kadang butuh menyesuaikan dengan masyarakat, mana yang perlu diingatkan penting di situ. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bukan banyak menyinggung tauhid rububiyah, bukan tauhid asma wa sifat, namun beliau menyinggung tauhid apa? Uluhiyah, mengesahkan Allah dalam uluhiyah tadi yang beliau banyak singgung, yang terkait dengan ibadah. Karena kesyirikan di masa beliau terkait dengan ini. Dan juga syirik dalam ibadah inilah yang jadi titik perbedaan antara orang muslim dan orang kafir.
Karena Nabi SAW itu memerangi orang-orang musyrik karena alasan ini, syirik dalam ibadah. Dan nanti kita akan lihat macam-macam syirik ini ketika Syekh Muhammad bin Luhab menjelaskan tentang macam-macam ibadah. Lalu disebutkan di sini dalilnya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah dan jangan berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Sesuatu apapun di sini sifatnya umum, tidak dengan Nabi, tidak berbuat syirik dengan malaikat. Allah tidak disekutukan dengan makhluk-makhluk yang mulia. Di depan salah sebenarnya. Al-usul salasa itu cuma 3 pertanyaan kubur saja, mulai dari perkataan ini nanti. Saya ulang, usul salasa itu cuma 3 pertanyaan kubur, mulai dari pernyataan ini nanti di halaman 14. Sedangkan dari awal kitab itu namanya salasatul usul. Bedanya di situ. Nah, di sini dikatakan, kita sudah mulai ini masuk intinya. Fa idza qila laka mal usulu salasa allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha faqul ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Baca artinya Pak Toto. Apabila kau ditanya, apakah 3 prinsip utama yang wajib diketahui oleh setiap manusia? Jawablah, yaitu pengetahuan seorang hamba mengenai rohnya, agamanya, dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, 3 hal ini diberi catatan, itulah 3 pertanyaan kubur. Karena ketika dikubur kita itu ditanya, siapa Rabbmu, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Ketika masuk di alam kubur seperti itu, 3 pertanyaan ini yang akan ditanya. Dan yang bisa menjawab cuma orang yang imannya itu benar. Nanti jenengan bisa buka surat Ibrahim ayat 27. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah itu kokohkan orang-orang yang beriman dengan kuat menjawab pertanyaan nanti di alam kubur. Fil hayati dunya dia dikokohkan, wa fil akhirah. Ketika di dunia dikuatkan, ketika di alam kubur juga dikuatkan. Maksudnya di akhirat dikuatkan adalah di alam kubur. Wa yudillullahu dzalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Dan Allah itu tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim, dan Allah itu berbuat apa yang Allah kehendaki. Dari ayat ini dan tafsirannya menunjukkan bahwasanya orang yang dikuatkan jawab pertanyaan kubur, dimudahkan jawab pertanyaan kubur, orang yang imannya itu benar terkait dengan Allah, terkait dengan agamanya, terkait dengan nabinya. Maka kita butuh ya mempelajari 3 hal ini. Inilah yang kita kenal tadi 3 landasan utama. Apa saja? Mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Nabi Muhammad. Diulang, mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, mengenal ini jadi apa tadi? Jadi dasar bisa menjawab pertanyaan kubur. Imannya benar pada Allah, imannya benar kepada Islam, imannya benar terhadap Rasul, maka nanti dia akan mudah menjawab pertanyaan kubur. Maka kunci dari pembahasan ini di situ. Nah, sekarang lihat di halaman 16. Al-aslul awwal ma'rifatul 'abdi rabbahu.
Landasan pertama mengenal Allah. Seorang hamba itu mengenal Rabbnya, yaitu mengenal Allah. Dikatakan dalam matan, al-aslul awwalu fa idza qila laka man rabbuka faqul rabbiyallahu alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'ami wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa wa dalilu qaulu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin wa kullu ma siwallahi alamun wa ana wahidun min dzalikal alam. Baca apa Toto? Artinya Prinsip pertama mengenal Rabb. Apabila engkau ditanya, siapakah Rabbmu? Maka jawablah, Rabbku adalah Allah yang telah memeliharaku dan memelihara seluruh alam dengan nikmatnya. Dia adalah sesembahanku. Aku tidak mempunyai sesembahan selainnya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Al-Fatihah, surat pertama ayat kedua. Semua yang selain Allah adalah alam, makhluk. Aku termasuk salah satu dari alam itu. semua yang selain Allah adalah alam. Aku siapa aku? Penulis, Bu. Siapa aku? Allah bagian dari alam. Siapa aku? Penulis, Bu. Penulis. Penulis, ya, penulis. Beri keterangan di situ, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab termasuk bagian dari alam. Aku kan tadi, berarti kita Penulis. yang baca juga masuk. Ya, penulis. Jangan dirujuk pada Allah. Allah bagian dari alam. Terus Allah dalam makhluk, berarti Allah dalam alam. Boleh nggak nyatakan Allah dalam alam? Nggak boleh. Allah berada di luar sesuatu dong. Nggak boleh dalam sesuatu. Sesuatu tidak boleh bagian dari Allah, atau Allah dalam sesuatu nggak boleh. Itu menandakan lemah nantinya. Nah sekarang lihat di kalimat ini, berarti usul pertama, landasan pertama adalah ditanya man rabbuk, siapa Rabbmu? Maka jawabannya apa? Rabbku Allah, alladzi rabbani, yang telah memeliharaku, wa rabba jami'al alamin, dan Allah juga Rabb semesta alam, bini'ami, yang telah memberikan berbagai macam nikmat, wa huwa ma'budi, Allah itu sesembahanku, laisa li ma'budun siwa, tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Dia, selain Allah. Lalu beliau berdalil tentang hal ini, mengenal Allah seperti ini, cukup lihat pada surat Al-Fatihah ayat kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ingat tadi tauhid kita bagi jadi berapa tadi? Mengesahkan Allah bagi jadi berapa? 3. Tauhid apa pertama? Rububiyah. Yang kedua uluhiyah. Yang ketiga asma wa sifat. Nah para ulama terangkan 3 macam tauhid tadi sudah terangkum dalam ayat, terdapat dalam ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Cukup 1 ayat saja dalilnya. Alhamdu artinya segala puji. Segala puji ini Allah dipuji karena memiliki nama dan sifat yang sempurna. Maka ini jadi dalil, berarti tauhid nomor 3 tadi apa? Asma wa sifat, dari kalimat alhamdu. Dari kalimat apa? Alhamdu. Terus lillahi, alhamdu ini hanya milik Allah, segala pujian ini hanya milik Allah. Lafaz jalala Allah di sini berasal dari kata al-ma'bud, sesembahan. Hanya milik Allah saja. Berarti yang dimaksudkan kalau Allah di sini al-ma'bud, berarti satu-satunya yang disembah dalam ibadah. Berarti yang dimaksudkan sini adalah lillahi, itu dari kata ma'bud, berarti ini tauhid uluhiyah. Tauhid sudah 2. Terus Rabbi,
Rabbil alamin. Itu ada kata Rabb. Rabb di sini nyambung dengan tauhid rububiyah. Allah itu Rabb yang ngatur jagat raya. Berarti tauhid apa? Rububiyah. Maka dalam satu ayat ini terdapat 3 macam kandungan tauhid. Yang pertama tauhid asma wa sifat. Di mana tadi kalimatnya? Alhamdulillah. Terus ada tauhid uluhiyah. Mana tadi kalimatnya? Lillahi. Terus ada tauhid rububiyah. Mana kalimatnya? Rabbi. Ya, Rabbi berarti Allah yang ngatur semuanya. Maka dari kalimat alhamdulillahi Rabbi sudah ada 3 macam kandungan tauhid. Terus dikatakan al-alamin itu adalah semesta alam tadi, itu segala sesuatu selain Allah itu namanya alam. Segala sesuatu selain Allah. Maka kullu ma siwallahi makhlukun. Segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Berarti manusia masuk apa? Khalik apa makhluk? Makhluk. Khalik itu Allah, pencipta itu Allah. Arsh. Khalik apa makhluk? Makhluk. Makhluk. Ya, jadi jangan bingung. Pokoknya segala sesuatu selain Allah makhluk semuanya. Itu bagian dari alam tadi. Alamin, ada kata alam. Jadi semua segala sesuatu selain Allah berarti apa? Makhluk. Allah cipta itu semua. Dan kalau dinyatakan Allah cipta itu semua, nggak terjadi dengan sendirinya. Nggak seperti pelajaran di sekolah dulu itu tata surya. Bumi terjadi dari mana itu? Nah, teori apa? Big Bang. Big Bang. Apalagi teorinya macam-macam kan? Yeah. Jadi tabrakan sini, tabrakan situ, jadilah bumi, jadilah tata surya, ada planet macam-macam. Coba pakai logika aja. Ini tabrak dengan ini nih. Hancur. Apa yang terjadi? Apa langsung teratur? Hancur. Hah? Mau dipecahin? Apa langsung teratur? Enggak, pecah. Itu sudah nggak beraturan lagi. Berarti ada yang ngatur. Teori tata surya itu cuma menafikan Tuhan aja itu sebenarnya. Kan terjadi dengan sendirinya. Tiba-tiba aja tabrakan. Tabrakan siapa yang buat? Kan nggak ada di sekolah kayak gitu diajarkan kan? Cuma hafal teori kayak gitu saja. Ada situ ditetapkan itu. Oh, ini yang membuat ini tabrakan sehingga jadi teratur itu Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kayak gitu, ada keterangan catatan kaki ada? Nggak ada. Nggak ada juga. Catatan di atasnya sih nggak ada, catatan kaki juga nggak ada. Teori-teori liberal semua dalam sekolah itu, menilaikan Tuhan itu. Nah, ini tadi usul yang pertama, kita mengenal Allah. Coba kita baca lagi satu matan. Saya bacakan. Fa iza qila lak bima arafta rabbak faqul bi ayatihi wa makhluqatihi. Wa min ayati al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar wa min makhluqati as-samawati as-sab'u wa man fihinna wal ardu nasabu wa man fihinna wa ma bainahuma. Baca Pak Toto. Apabila engkau ditanya melalui apa engkau mengetahui Rabbmu, maka jawablah melalui tanda-tanda kekuasaannya dan ciptaannya. Di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah malam, siang, matahari, dan bulan. Sedangkan di antara ciptaannya adalah 7 langit beserta seluruh makhluk yang ada di dalamnya, dan 7 bumi beserta seluruh makhluk yang ada di dalamnya, dan di antara keduanya. Nah, baik, kalimat ini insya Allah di pertemuan berikutnya baru dibahas. Sekarang lanjut tanya jawab.
Ustadz, di lingkungan saya jika ada orang yang meninggal dan ada yang mensolati si mayit, maka orang yang mensolati tersebut diberi uang sebagai imbalan. Terlebih jika mensolati adalah orang yang dianggap soleh, maka uang yang diberikan lebih banyak. Apa hukum menerima uang tersebut dan hukum bagi yang memberi? Serta apakah kita harus menyelisih atau mengikuti hal tersebut jika kita yang mengalami? Kok sholat kok dibayar? Ibadah itu tidak bisa seperti ini. Ya. Coba perhatikan pada ayat ini tentang masalah dakwah saja. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Surat Yasin. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikuti orang yang ikhlas tuh, tidak minta-minta upah ketika dia itu berdakwah. Wa hum muhtadun, dan dia berada di atas petunjuk. Contoh saja untuk inisiasi dakwah tidak minta-minta upah ini. Pakai standar upah nggak boleh. Maka dimisalkan juga untuk ibadah yang lainnya, tidak bisa ibadah itu minta dibayar seperti itu. Jadinya tidak ikhlas lagi. Gimana tidak ikhlas? Wah, tadi minta bayaran, minta gantian dunia. Berarti tidak lagi diharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak boleh. Yang memberi baiknya timbang-timbang lagi, boleh menyelisih tradisi masyarakat yang keliru seperti itu. Perihal Allah yang maha memberi rizki, apabila seorang masih berpikiran antara bersedekah dengan kebutuhan selama 1 pekan, apakah mencukupi atau tidak? Apakah hal tersebut merupakan meragukan tentang Allah yang maha memberi rizki? Nah, ini namanya ngatur keuangan, boleh-boleh saja. Tetap dia punya keyakinan Allah yang memberi rizki, namun kan dia punya prepare, dia punya persiapan, punya cadangan untuk 1 pekan itu bagaimana. Kecuali kalau dia rasa yakin sekali, dengan kerja seperti ini nanti berkah nih, Allah nanti akan beri rezeki lagi nih walaupun saya sedekah. Kecuali punya rasa yakin kayak begini, seperti kondisi Abu Bakar yang sedekah habis-habisan, kondisi Umar yang juga dengan separuh hartanya, Abu Bakar lebih banyak lagi. Ini tergantung keyakinan orang masing-masing tentang kondisi sedekah tadi. Wallahu a'lam. Di desa ana ada simpan pinjam bersepakat ada bunganya. Apakah ini bukan riba? Namanya maksiat itu tidak dianggap ridho, itu jadi legal maksiat tadi. Itu kaidah. Adanya ridho dalam maksiat tidak menghalalkan maksiat tersebut, tidak menjadikan maksiat tadi jadi halal. Contoh, orang zina sudah suka sama suka, ridho itu zina tadi, zinanya jadi halal. Mas, jadi halal nggak? Enggak, haram dia. Walaupun dia bilang ini saya kan pacaran dulu Islami nih Ustadz. Oh enggak Ustadz, saya ini ikut pendapat milkul yamin Ustadz. Milkul yamin, budak tadi yang dimiliki, itu kan dia bolehkan. Wah, itu hawa nafsu kamu aja itu. Nggak jadi halal itu, walaupun saling ridho. Maka riba juga demikian, adanya kesepakatan satu rombongan, satu RT yang itu sepakat, kalau kembalikan uang tadi nanti ada tambahan, kembalikan pinjaman tadi ada tambahan, ridho ini tidak dianggap. Sama dengan maksiat lain, karena kalau ini boleh, maksiat yang lain juga harusnya boleh itu. Terus ditanya lagi, Ana pernah bertanya kepada si A yang meminjam, kata si A kalau sudah sepakat bukan riba, itu cuma untung rugi ditanggung bersama. Kamu dihapusi sama si A, dan si A ini nggak paham, dia nggak ngaji. Ya, ini bukan pakai dalil ini, coba perasaan dia saja sok pinter. Ustadz, bumi bulat atau datar? Karena menurut sains bumi itu bulat, berputar mengelilingi matahari, berlawanan isi dalam Al-Quran. Yang berlawanan cuma pikiranmu. Al-Quran bilang itu bumi juga bulat, sepakat ulama bumi juga bulat. Kamu salah baca, rujuk lagi pendapatmu itu.
Ya, pendapatmu yang salah. Malah masa kalahkan ijma? Ijma sepakat kalau bumi itu bulat. Ijma kesepakatan ulama. Berarti kamu salah baca, salah pahami, salah tafsirkan. Logikamu yang diperbaiki, bukan Al-Qur'annya diperbaiki, logikamu yang salah berarti. Selesai. Apa bedanya maksiat dan dosa, Ustaz? Sama. Maksiat dan dosa ini istilah yang sama. Maksiat itu dari kata orang itu durhaka. Sedangkan dosa ini nanti macam-macam bentuknya. Ada dosa paling besar syirik, dosa di bawahnya amalan bid'ah, dosa di bawahnya lagi dosa besar, di bawahnya lagi dosa kecil. Ya, urutannya kayak gitu disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim. Apa yang harus kita lakukan jika menjumpai hal yang bersifat syirik, semisal menemui ada sesajen? Apa isi sesajennya? Apa biasanya? Hah? Ingkung. Kalau daging sembilan nggak boleh dimakan, selain daging sembilian saja. Kan biasanya ada yang nyolong-nyolong kan di pojok desa itu kan. Kalau itu kaitannya dengan sembelihan nggak boleh, haram. Karena itu sembilihan kepada selain Allah. Selain itu masih seperti hukum makanan biasa. Kalau kamu nyolong terus ketangkep, resikomu sendiri. Di lingkungan saya jika ada orang yang meninggal tadi sudah, bagaimana menghindari syirik kecil sedangkan amalan harian masih saja tercampur, entah itu memuji benda, orang dan lainnya. Kalau syirik kecil cuma menghapuskan amalan yang dilakukan. Kalau yang dilakukan syirik besar menghapuskan amalan secara total. Beda ya. Kalau syirik kecil cuma menghapus amalan yang dilakukan saja. Saya sholat, saya riya, berarti yang terhapus cuma apa? Riyanya, yang dihapus sholatnya, gara-gara riya ini. Puasanya nggak terhapus kalau puasanya ikhlas. Sedekahnya tidak terhapus kalau sedekahnya ikhlas. Cuma riya pada sholat berarti sholat yang terhapus. Sholat ketika itu saja. Namun kalau syirik besar terhapus seluruh amalan. Sholatnya terhapus, puasanya terhapus, sedekahnya terhapus. Jadi bedakan ini. Jadi untuk memahami syirik kecil tadi, pahami syirik besar lawannya. Bagaimana hukum memajang foto di dalam rumah? Apakah malaikat tidak mau masuk dalam rumah? Pernah Jibril tidak mau masuk dalam rumah Nabi, kemudian Jibril sebutkan 2 alasan malaikat tidak bisa masuk. Karena ketika itu ada anjing kecil yang tiba-tiba masuk tanpa sengaja di rumah Nabi. Kemudian Jibril menyebutkan, kami dari kalangan malaikat tidak bisa masuk dalam rumah jika ada 2 hal. Yang pertama anjing tadi yang masuk. Jika ada anjing dalam rumah. Yang kedua ada gambar yang dipajang. Berarti kalau ada foto diturunkan, simpan dalam album. Ada foto wisuda diturunkan, walimah turunkan. Hah? Foto apa? Presiden, bukan urusan saya. Cari-cari masalah ya. Saya nggak mau jawab. Itu urusanmu sendiri. Hah? Lukisan pemandangan. Makhluk bernyawa nggak tadi memiliki ruh? Tadi ya yang ini aja. Oh Pak, Gus. Kalender. Dibusak gambar. Kalendernya dipakai tak? Nah, yang bagian gambarnya itu dihapus itu wajahnya. Apalagi gambar cewek di situ. Arah delok kalender apa cewek gitu loh. Apa yang ditutup? Gambar apa? Yang tadi tenanya itu. Cari-cari masalah ya nanti kena tangkap lagi. Apakah Nabi dan Rasul sebelum Rasulullah Muhammad mereka bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wallahu a'lam. Apakah boleh memperingati kematian? Ini guru. Kita kenal dengan haul kan? Hukumnya gimana? Hah? Memperingati Maulid Nabi saja masih tanda tanya ya kan? Apalagi orang di bawah Nabi. Ya sudah mikir sendiri. Masih memperingati Maulid Nabi, saya tanda tanya itu. Harusnya kalau Nabi sebut kayak gitu, kasih keterangan dong.
kamu nggak boleh harap rumah di surga, lakukan 12 rakaat saja. Oh, nggak ada keterangan kayak gitu. Itu cuma kan pendapat Rabi'ah, bukan pendapat Nabi, bukan qaul Nabi. Maka pendapatnya tertolak karena bertentangan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika semua selain Allah termasuk makhluk, apakah Al-Quran termasuk makhluk? Al-Quran itu kalamullah. Kalamullah sifat Allah. Sifat Allah disandarkan pada Allah, bukan makhluk. Maka nggak boleh dikatakan Al-Quran itu selain Allah. Al-Quran itu sifat Allah. Seringkali dalam membantu anak diminta menggambar PR binatang. Bagaimana Ustaz? Apakah termasuk yang ditiupkan roh? Yang nggak usah gambar utuh. Kalau gurunya tanya, bilang aja ini Bu, gambar siluet Bu, hitam semuanya. Gitu aja. Ini bagian hewannya tadi. Karena masalahnya seperti itu nih. Ini karena suruh gambar. Beda kalau mewarnai. Kalau mewarnai berarti sudah ada yang gambar ya. Kalau ini disuruh gambar kan, berarti dari awal dia buat tuh. Ustaz, tentang hukum foto tadi, bagaimana hukum akhwat yang endorse, suka hobi foto, upload foto di sosmed, banyak laki-laki yang komen. Ini laki-laki juga ikut akun akhwat nih. Laki-laki apa ini? Kalau sudah tahu itu jualan perempuan, ngapain kamu ikut? Ya kan? Kalau itu jualan gamis, ngapain kamu ikut akun kayak gitu coba? Untuk apa coba? Cari masalah kan? Itu kan bukan kamu follow. Sudah tahu ini gamis-gamis yang itu cuma gamis jilbab, untuk apa kamu ikut? Suruh istri aja kan? Jomblo lagi, ngikut itu lagi. Nggak ada pilihan, Ustaz saya mau beli untuk ibu saya. Suruh ibu aja ikut follow itu. Ngapain kamu? Masalah besar ini. Terus tentang yang pasang tadi, baiknya kalau ini keadaan darurat ya harus menampilkan seperti itu. Kalau nggak pakai manekin atau dia hapus bagian wajahnya tadi, ya cuma tampilkan pakaiannya saja, wajahnya tidak ditampakkan. Itu yang paling aman. Biasanya itu ibu-ibu yang punya jualan kayak gini, dia kasih apa ini bintang gitu atau bunga gitu di bagian mukanya, kan tertutup itu. Nah itu lebih aman. Bagaimana menanggapi orang tua yang masih mempercayai hari-hari atau bulan yang dikeramatkan? Contoh bulan Suro, malam Kliwon. Minta solusinya Pak Ustadz. Itu PR-mu, dakwai orang tua. Karena masing-masing anak tahu keadaan orang tua sendiri. Sudah tahu teori kayak gini, sekarang praktekkan gimana untuk dakwahi orang tua. Dakwahinya tetap dengan lemah lembut, butuh sabar sekali. Dan tidak boleh dengan kata-kata kasar, nggak boleh. Harus sabar hadapi orang tua, layaknya teman gitu, hadapi dengan baik. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah. Ustadz, saya mau bertanya, yang mungkin mewakili beberapa pelukis lainnya, bagaimana batasan detail menggambar makhluk hidup tersebut? Bagaimana dengan melukis menghilangkan kepala, misal diganti benda lain seperti tubuh tapi kepala dan wajah mobil atau semacamnya, yang penting kepalanya tidak kelihatan. Kalau mau gambar, maka mukanya dikasih kosong gitu, nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut. Nah itu yang paling aman. Bagaimana dengan gambar kartun semacam yang ada di YouFit Kids? Nah itu bagian mukanya itu kan sudah hilang itu, nggak dibuat itu, cuma bulatan menunjukkan muka saja, kan nggak utuh lagi bagian mukanya. Bisa lihat contoh-contoh juga di IG kami rumaiso.com itu ada itu, yang contoh-contoh gambar itu bisa ditiru kayak begitu. Tentang hukum menggambar makhluk hidup, dulu Anda sebelum mengenal kajian sering menggambar makhluk plus hewan, karena dulu sekolah plus di kampus seni banyak tugas untuk menggambar. Pertanyaan Anda, bagaimana tentang kerja gambar saya yang dikumpul dan yang hilang, padahal di akhirat disuruh meniupkan. Sekarang tobat yang penting, mudah-mudahan yang dulu itu terhapus dan Allah maafkan kesalahan-kesalahan. Ustadz, saya mempunyai orang tua yang sudah lama tidak sholat. Bagaimana cara saya untuk mengajak agar beliau mau sholat? Baiknya sholat dahulu atau diajak ke kajian dulu? Suruh sholat dulu. Pelan-pelan dengan cara kadang dikasih hadiah, kadang ngajak ditraktir makan apa gitu yang orang tua senang. Disenang-senangi dulu.
Setelah itu baru masuk tadi ngajak untuk sholat, contohi. Kadang cuma contoh aja, itu orang tua pengen lihat, wah anak saya di rumah ini rajin sholat nih. Pelan-pelan nanti akan ikut insya Allah. Bagaimana hukumnya jika naik haji menggunakan hasil atau gaji dari bekerja di bank? Riba berarti itu? Mabrur enggak? Enggak. Lalu bagaimana hukumnya jika orang tua dibiayai haji dari upah atau gaji kerja di bank oleh anaknya? Apa hajinya diterima? Kondisinya bukan darurat, orang tua dapat dari anak tadi. Maka kalau tidak darurat tidak boleh diterima harusnya. Maka tidak boleh dia terima ya pembiayaan tadi. Kalau sudah terlanjur, wallahu a'lam. Ini masalahnya kalau sudah terlanjur. Kalau belum ditolak itu. Apabila ada perempuan yang khulu berarti gugat cerai, kemudian dalam masa iddah berdoa meminta jodoh yang soleh, apakah itu berdosa? Masih boleh. Masa iddahnya sendiri tidak masalah dia berdoa seperti itu. Apakah harus menunggu masa iddah selesai baru boleh berdoa meminta jodoh? Yang tidak boleh di masa iddah adalah ada laki-laki yang masuk melamar atau dengan kata-kata ingin senang dengan perempuan itu nggak boleh. Masa iddah, masa menunggu tidak boleh seperti ini sama sekali. Dalam hening sepertiga malam dalam hati selalu saja minta jodoh soleh melalui ta'aruf syar'i, tapi tidak sampai keluar di lisan karena malu pada Allah. Nggak usah malu, minta saja, nggak masalah. Mudah-mudahan setelah masa iddahnya rampung mendapatkan jodoh yang terbaik. Wallahu a'lam. Demikian yang kita bahas untuk kesempatan malam ini. Insyaallah ketemu lagi kesempatan berikut. Bagi yang belum dapat buku, insyaallah nanti di kesempatan berikutnya akan disediakan kembali. Tunggu saja infonya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam kebaikan dan terus membimbing kita untuk dekat dengan majelis ilmu dan nambah ilmu terus, dan diberikan amal soleh, diberi taufik juga untuk istiqomah dan diberikan husnul khatimah. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.